Foodies, ada menu unik nih, berbahan dasar ikan lele dan dori yang telah diambil dagingnya. Selanjutnya diolah bersama aneka bumbu yang disukai anak-anak milenial zaman now, Foodies. Namanya dilelein. Nah, buat yang bilang gak suka makan ikan lele, kalian harus nyobain dulu nih yang satu ini. Lelenya beda banget. Permisi, jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Waduh mas, di sini saya nggak mau ngamen. Mas Irwan ya? Wah, Foodies, Irwan dikenalin. Iya, bener. Nah, Irwan mau mesen lele karena di sini dilelein tuh. Iya mas, ini Irwan penyanyi itu loh, jadinya dapat hiburan gratis kan? Lele kan sudah di ini. Iya mas, jadi ini lelenya sudah diolah menjadi seperti katsu mas, jadi lele katsu dilapisin oleh tepung roti. Semua daging lele sudah dipisahkan daging dan tulangnya nih Foodies. Yang diambil daging lele yang berwarna putih lembut, sehingga akan terasa nikmat jika diolah jadi makanan apa saja. Foodies, kalian tahu nggak? Ikan lele itu kaya loh akan vitamin dan mineral yang dapat menguatkan tulang. Lele juga mengandung fosfor yang lebih tinggi dari telur. Fosfor ini berperan mendukung kesehatan tulang dan gusi serta gigi. Sembari kita menunggu, kita nyanyi. Sekian lama Irwan menunggu untuk kemasakanmu. Lele, lele, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Sip, sambil nunggu lelenya matang, kita nyanyi dulu ya Foodies. Matanglah, kematanganmu ku tunggu. Nyanyi mas. Nah, kalau udah matang nih, tinggal angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya tata bersama nasi, lalu tambahkan sambal bawangnya. Wah, Foodies, ini sudah matang, tapi ini ada yang kurang. Iya, Apalagi mas? kurang parsley sama wijen. Sip, jadi juga nih makanannya Foodies. Sambil nunggu makanan lain, baru deh ya kita icip-icip. Bumbu lain buat lelea ini ada barbecue, black pepper, dan telur asin. Selain lele, ada juga ikan dori loh yang rasanya endol juga nih Foodies. Terus ya, soal harga tenang, jaminan receh. Mulai dari 20.000 aja Foodies, ini udah sama nasi, mantap kan? Oh iya, kalau Irwan menunya ada lele sambal bawang dan dori telur asin nih Foodies. Kok kita coba dari lelenya dulu kali ya, ini gimana nih, endol nggak sih Wan? Ini enak loh. Lelenya itu nggak apa ya, nggak hilang. Jadi ada manisnya juga, ada pedasnya juga. Perpaduan rasa yang pas banget di lidah, diracik lewat tangan yang handal dengan bumbu pilihan yang ciamik. Satu lagi Foodies, nasi putihnya dimasak pakai sereh nih, jadi wangi banget terus rasanya tuh pulen abis. Wah ini sih benar-benar lele kekinian ya, beda banget sama pecel lele biasa yang ada di mana-mana itu. Terus dari telur asinnya gimana Wan? Cita rasanya itu lebih kayak nampol dari ininya ya, dari telurnya. Sesuai kata Irwan Foodies, makanannya emang kena banget ya. Jadi kalian juga kudu banget nyobain lele tanpa tulangnya. Foodies, karena masih dalam suasana Ramadan, Irwan mau bagi-bagi makanan nih buat warga sekitar. Supaya selain kenyang, juga dapat pahala dan berkahnya insya Allah. Irwan udah bungkus banyak banget makanan yang sudah Irwan pesen di sini. Jadi udah ada berapa box ya, pokoknya ada lah. Nanti buat di Irwan bagi-bagiin kepada masyarakat yang di sekitar.
foodies, semoga makanan yang dibagikan Irwan ini memberikan manfaat ya, terutama bagi yang membutuhkan. Setidaknya ini bisa merasakan makanan yang layak saat waktu berbuka dan makan sahur nanti. Jadi lebih kuat menjalani ibadah puasa tahun ini. Amin. Assalamualaikum. Mau berbagi ya Pak? Foodies, gimana puasanya? Masih pada strong kan? Atau ada yang udah galau nih gara-gara bingung mau buka puasa pakai apa? Tenang, makan receh to the rest. Ada Caca Takia yang mau kasih rekomendasi menu berbuka yang endes nih. Tuh Caca kayaknya dia udah standby tuh di TKP Foodies. Kuy. Ada foodies, lagi keenakan nih. Caca lagi private nih. Mau bikin sambal dari Teh Vina. Kita sekarang lagi ada di Mangga Besar. Ada nasi liwet sambal comel. Harus dicobain. Wih, mantap punya nih rekomendasinya. Lauknya banyak, sambalnya juga yahut nih foodies banyak. Penting kan? Karena kan sama seperti nasi, kita mah orang Indonesia nggak bisa kayaknya hidup tanpa sambal. Iya apa iya? Nah, di sini tuh bener-bener surganya sambal foodies. Macamnya juga ada banyak, dari sambal terasi biasa ada, sampai yang racikannya langka juga ada. Mantap! Sambalnya nih aku lihat kayaknya banyak banget ya Teh ya. Ada sambal goang. Ini sambal goang. Oh tadi yang aku latihan ini ternyata sambal goang foodies. Wah lihat foodies. Ini masih mengepul ya kan. Sesuai namanya, sambal comel ini emang pedes banget foodies. Makanya bikin mulut jadi comel alias rewel tuh karena kepedesan. Jadi bukan comel karena marah atau dongkol ya. Lagian kan ini lagi puasa. Nanti nggak barokah tuh ibadahnya kalau marah-marah, oke? Nah ini ngomong-ngomong sambalnya udah ready. Sekarang kita masak lauknya. Kuy, empal bakar kayaknya enak nih ya foodies. Ini pakai bumbu. Sebelum dibakar dipakein bumbu. Kayaknya ini ada kecapnya gitu deh. Yap, empal ini sudah dimarinasi dan dimasak lebih dulu. Selain mempercepat penyajian, proses ini bisa membuat bumbunya jadi lebih merasuk ke dalam jiwa. Ke dalam daging maksudnya. Jadi baper. Jadi biar cepet tuh. Jadi jangan terlalu angus ya Teh ya. Udah gitu potongan empalnya juga gede-gede banget loh foodies. Nggak pelit sih Teteh mah ya kan. Wah, sekilas pandang ketahuan nih kalau empalnya pasti empuk punya. Sampai Caca nggak tahan tuh foodies langsung kepengen skip ke bagian icip-icipnya aja. Nggak apa-apa dong ya, yang penting mah udah beduk. Oke, asik lah, takis kuy. Nih pesanan Caca udah datang. Porsi lengkap ya kan, ini nikmatnya pasti pol banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana nih? Oke, Caca mau coba nih. Ini adalah empalnya. Tebel banget ya kan dagingnya. Munah pisan. Enak banget. Kita langsung cobain. Pakai sambal. Ini yang terkenal. Sesuai nama tempatnya ya, ini sambal comel. Ya. Kita wok-wok. Nih. Kita satuin sama nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget ya Allah. Tapi enak banget. Itu dia nikmatnya makan sambal. Meski bikin lidah kebakaran tapi bikin nagih banget. Gak heran kalau di Indonesia kita tuh sampai punya lebih dari 400 jenis sambal loh foodies. Ayo, ada yang udah cobain semuanya belum? Dah kalau di warung nasi liwet sambal comel ini ada 3 pilihan sambal paling dicari. Selain sambal comel pastinya, ada juga sambal kebanggaan masyarakat Betawi, yakni sambal Gandaria. Ini nih sambal yang racikannya langka. Gak semua warung makan loh punya menu ini. Kita cobain, ini sambal kedua, ini sambal Gandaria. Kalau orang Sunda pasti tahu sama yang namanya Gandaria, karena banyak juga orang yang ternyata nggak tahu Gandaria itu apa. Nih, Gandaria itu kayak buah ini. Sebenarnya kalau tanpa sambal ini tuh rasanya asem banget. Nah kalau pakai sambal, mantap. Kita langsung cobain ya.
Nah, konco eratnya sambal Gandaria, ya pastinya jengkol ya foodies. Fix ini mah no debat. Enak banget, sumpah. Sambal Gandaria itu jadi pedas, segar. Mantep ya racikan sambal Nusantara itu. Bahannya boleh sama-sama cabe, tapi enaknya bisa beda-beda. Nggak ada bosen-bosennya deh. Next, kita cobain sambal goangnya yang nggak kalah terkenal nih. Kita makan pakai tempe ya. Emang ya, kalau nggak pedas bukan sambal namanya, madu tuh namanya. Ini sambalnya nampol-nampol semua. Pantesan di sini tuh laris banget, tau nggak sih? Dari tadi yang belinya nggak berhenti sampai kehabisan nasi, untung disisain, ya kan? Nah. Makan pedas emang nikmat banget ya. Cuma ingat jangan kalap. Mana habis puasa ya kan? Hati-hati, bahaya nanti lambungnya tuh. Bisa auto jedak-jeduk loh. Secukupnya aja ya. Di sini juga ada sayur asam nih foodies. Sesuai sama semangat warung comel yang bikin pelanggannya jadi rewel kepedesan, sayur asamnya juga dikasih sambal. Waduh, belum lagi nih pelecing kangkungnya. Wah, ini mau udah pasti pedas ya foodies. Tapi Caca nggak gentar loh, malah mau challenge diri sendiri coba dia. Wah, apa tuh Ca? Bagaimana kalau kita makan kombinasiin sambalnya nih, ya kan? Sambalnya, sambal comel, sambal Gandaria, sama sambal goangnya. Nah, 3 rasa. Oke? Ini tantangan sih buat aku sebenarnya. Satu-satu aja udah pedes ya kan? Gimana 3? Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan foodies. Emang bener-bener ya foodies, Caca suka banget uji nyali. Enak banget. Aduh, kebayang ya nikmatnya buka puasa pakai nasi liwet, lauk oncom sama ikan asin. Mau dong. Gurih ya kan foodies, juga rempahnya medok. Aduh, sabar ya foodies, beduknya bentar lagi kita, oke? Ada, pedes banget. Emang bener ya, nih namanya sambal comel nih ya. Bikin orang comel, bikin orang ngomel-ngomel. Dari tadi aku juga nggak berhenti ngomel kan. Aduh, sumpah ini enak banget foodies. Emang terbaik nih sambal comel, beneran sukses bikin Caca jadi ceruis saking enaknya. Yang mau ikutan comel, cus segera melipir. Lauknya ini foodies start from 4 ribuan aja. Dan bukanya sampai tengah malam. Bisa banget kan dimampirin kelar tarawih-an? Nah foodies, udah resmi ya, bener-bener tadi Caca udah cicipin semua makanan dari nasi liwet sambal comel. Dan emang bener the best banget. Kalau gitu kita langsung tempel aja nih. Nah, resmi nih, makan receh, ya kan? Menu receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, Ramadan merupakan bulan suci yang sangat istimewa karena setiap amalan baik kita insya Allah bakal dilipat gandakan pahalanya. Nah, makan receh juga nggak mau ketinggalan nih. Kita juga mau berbagi kebaikan untuk foodies-foodies di luar sana. Kalau kita dapat kenikmatan, jangan lupa bagi-bagi ya kan, supaya nikmatnya lebih bertambah lagi. Kayaknya enak nih kalau kita bagi-bagi kenikmatan hakiki ini. Aku enaknya nggak mau sendirian teh, harus semuanya ngerasain kenikmatan ini. Yuk, kita langsung bagi-bagi aja ya teh. Nggak apa-apa ya kalau berbaginya receh, yang penting ikhlas foodies. Dan pastinya bisa melihat ekspresi bahagia kayak begini. Aduh, sesuatu banget sih. Nah, semoga foodies juga sehat selalu ya, dan ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Biar bisa terus berlomba-lomba untuk berbuat baik. Oke deh, ikuti terus makan receh, biar bener receh, harga receh, tapi rasa jelas enggak recehan. Wih, ada odeng nih foodies, cocok ya buat takjil buka puasa nanti. Odeng alias kue ikan khas Korea ini udah gak asing pastinya buat foodies makan receh. Apalagi yang ngefans banget sama opa-opa pencuri hati ciwi-ciwi, ya kan? Ini bukan warung Korea, tapi ini di angkringan sendok melintir.
Unik ya, menunya berasa lagi street foodan gitu di Gangnam, tapi tatanannya Yogyakarta abis. Tapi nih foodies, karena namanya angkringan, menu lokal khas angkringan juga ada kok. Coba nih Haidar di absen dulu satu-satu buat foodies di rumah. Nah ini dia menu khas angkringan-angkringan, ada sate usus, sate telur, sate sapi, sate tempe. Wah, ini nih tantangan berbuka ala prasmanan, bawa aneka kalap ya foodies. Semuanya kayak mau diambil deh tuh. Apalagi di sini ada lebih dari 50 macam sate-satean. Wih. Kita masukin di bumbu ini ya. Iya. Ini namanya bumbu apa? Bumbu kaldu. Bumbu kaldu. Supaya kerasa kaldunya. Iya, siap. Saat dibakar, sate-satean yang sudah berbumbu ini akan mengeluarkan minyak foodies. Ini nih yang bakal nempel ke arang dan menimbulkan asap. Nah, asap inilah yang bikin sedep banget foodies. Oke, jadi ini berapa lama nih Mas proses pembakaran ini? Pembakaran kalau habis finish sih, paling cuma 1 menit juga nggak nyampe sih Mas. Karena emang ini udah mateng, Udah mateng. jadi cuma diangetin lagi di Diangetin sini. Oke, baik. Asik bener ya buat ngerasain vibes-nya Jogja yang ngangenin banget itu. Udah gitu harganya juga se-friendly Jogja. Yes, start from 2.000-an aja. Receh kan? Nah, foodies, azan sudah berkumandang. Ini saatnya berbuka puasa. Saya buka puasa dulu dan selamat berbuka puasa untuk Anda semua yang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, pas waktunya berbuka nih foodies, aneka sajian lezat udah menanti. Haidar mau icip yang mana dulu nih ngomong-ngomong? Dan nasi, ini sambal pete. Wih, pete ini favorit banget. Langsung aja dicicipi. Ini nih, meskipun bawa pete suka ngajak berantem, tapi fans garis kerasnya tetap banyak. Kayaknya ngalah-ngalahin ARMY sama Blink deh, fandomnya BTS sama Blackpink. Nah, foodies, biasanya kan kalau makan beef di bareng sama roti atau kayak burger gitu lah ya. Nah sekarang saya akan coba beef ini sama sambal pete ini. Enak. Fix ya, nikmatnya pete itu seng ada lawan. Teksturnya garing renyah, terus ada manis-manisnya diduet bareng sama sambal plus sama daging lagi. Beuh, juara umum ini mah. Menu berikutnya ada dumpling keju. Nah ini kan biasa makan ala Korea nih. Nah sekarang dipadu-padankan sama sambal ala angkringan. Gak kalah nikmatnya sama ala Korea. Ini the best nih. Wah, nggak nyangka ya foodies, ternyata dumpling keju cocok juga nih duet bareng sama sambal angkringan. Kalau gini sepakat ya, racikan kuliner Indonesia itu emang seramah orang-orangnya. Masuk aja gitu kalau diduetin sama kuliner internasional. Cakep. Next kita cobain menu yang mana lagi nih Haidar? Sekarang coba yang nih, babat. Ini babat. Menu ala angkringan disatukan dengan ala Korea. Nah, foodies sebenarnya saya itu kurang suka sama babat sama jeroan-jeroan itu. Cuma ini nih beneran, ini jujur, jeroan sama babat itu kayak nggak bau amis, nggak bau gimana gitu. Pas digigit itu kayak renyah, enak banget. Haidar masih kuat kan? Masih ada lagi nih yang gak kalah nampol. Ada nasi bakar teri plus ayam. Ayamnya ini gak pelit banget foodies nih, banyak banget, dan sambalnya ini untuk yang doyan pedas jangan lupa mampir sini karena ini kayak pedas-pedasnya kayak nampol banget dan enak banget. Gimana? Pedasnya udah bikin lambung auto jedek-jedek belum? Oh ya, FYI, semua nasi kucing dengan aneka isian ini start from 2.000-an juga foodies. Wow, benar-benar RBL ya, receh banget loh. By the way, sebelum isian nasi angkringan macam-macam kayak sekarang, dulu isinya tuh cuma gerek kesukaan kucing loh. Ya semacam ikan asin gitu foodies. Makanya nasi angkringan sering disebut juga sebagai nasi kucing. Nah sekarang sudah makan semuanya. Sekarang tinggal minum yang hangat-hangat. Ini minuman wedang uwuh dari Jogja. Enak banget dan begitu masuk tenggorokan, kerongkongan itu kayak adem, nyesnya tuh kayak anget-anget gimana gitu.
So foodies, menunya lazis, harganya receh, suasananya juga syahdu. Ini sih udah pasti makan receh approve. Cocok banget buat destinasi buka puasa bareng keluarga atau buat traktir si dia tuh. Sweet. Gak apa-apa receh ya kan? Yang penting enak dan ngenyangin. Setuju? Nah, foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, gimana nih puasanya? Semoga dilancarkan ya. Udah ada rencana belum nanti mau buka puasa pakai apa? Nah, biar makin afdol dan toyib sesuai anjuran Nabi, untuk pembuka baiknya diawali dengan makan kurma, oke? Nah, biar makin tahu nih jenis dan harga kurma, makan receh mau ajak foodies jalan-jalan di pasar Tanah Abang foodies. Katanya sih di sini ada segala jenis kurma. Nggak kalah nih dibandingin belanja di Arab langsung ya. Kita ceki-ceki kuy. Nah, foodies nih banyak kurma nih, ini yang saya cari nih ya. Mas, misi mas, ini kurmanya banyak banget. Ini emang jenisnya banyak ya kurma itu? Nah, yang paling bagus itu kurma apa mas? Kurma ajwa sih paling bagus. Kurma ajwa, oh ini yang kurma nabi ya? Iya, kurma nabi. Oke, kalau yang gede-gede ini kurma apa mas? Itu mejol. Mejol. Nah ini bedanya apa sih mas? Kurma-kurma ini kok namanya beda-beda Rasa dan teksturnya sih ya teksturnya? sama asal negaranya. Daerah Tanah Abang memang menjadi sentra penjualan kurma di Jakarta. Apalagi kalau musim puasa, banyak banget yang jual di pinggir jalan foodies. Walaupun jualannya di pinggiran, kurma di sini banyak loh jenisnya. Harganya sih tergantung jenisnya ya foodies, karena kurma ini emang jenisnya banyak banget. Ada kurma mejol, sukari, ajwa, lulu, tunis, dan masih banyak jenis lainnya. Oh saya boleh cobain nggak mas? Boleh halal. Halal ya? Mejol Palestina. Mejol Palestina. Emang ada mejol yang lain mas? Ada Yang mana? California. Nih foodies, ternyata kurma aja nih asalnya macam-macam ya. Ini dari California, ini dari Palestina. Emang California ada yang jualan kurma juga mas? Ini foodies, dagingnya tebal banget nih. Kurma mejol ini memang lagi hits banget. Ukurannya yang lebih besar dari kurma lain membuatnya tuh sering banget mencuri perhatian. Dagingnya tebal dan lembut juga foodies. Ini bikin kurma ini jadi primadona. Tapi kurma mejol ini emang lebih mahal dibandingkan kurma lainnya foodies. Harga per kilonya mulai dari 100.000 aja. Tergantung kualitas dan mereknya juga ya. Nah, selain itu ada kurma yang paling banyak dicari nih atau best sellernya, kurma sukari. Konon, kurma ini merupakan kurma kesukaan raja-raja di Arab. Coba biar kayak sultan ya. Nah foodies ini beda lagi nih. Ini kurma raja, sukari namanya. Nah, kita bisa lihat nih ya dari kulitnya, dari daging kulitnya ini nih dia. Nih, ada semacam lapisannya lagi. Dalamnya ini kelihatan warnanya lebih matang. Foodies banyak banget ya kurmanya, jadi bingung nih milihnya. Selain kurma yang dijual per kilo, ada juga kurma yang dijual per kemasan. Biasanya sih jenis kurma premium. Nah foodies, ini satu lagi nih ya. Ini namanya kurma bam atau kurma anggur. Dia bentuknya nggak terlalu besar sih, tapi lihat nih. Ini dagingnya juga lumayan tebal. Kalau yang premium ini lebih mahal dibanding dengan yang lain foodies. Harga per kilonya Rp350.000. Wih, mahal bener ya. Tapi jangan sedih, kalau mau yang harga receh tapi kualitas bagus ada juga. Tinggal pilih aja karena kurmanya dijual mulai dari harga Rp50.000 per kilonya. Oh iya foodies, selain memiliki manfaat bagi kesehatan, ada nih kurma yang dipercaya umat muslim untuk menghilangkan sihir. Ya, namanya kurma ajwa atau yang dikenal dengan kurma nabi. Dahulu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW memakan kurma ajwa setiap hari dengan jumlah yang ganjil.
Dari bentuknya, kurma ini punya warna lebih gelap dari kurma lainnya. Dan di bagian kulit kurma ini ada serat atau garis coklat yang tidak ada di kurma lainnya. Nah, kalau untuk rasanya, kurma ajwa ini manis legit dengan tekstur yang lebih kering, foodies. Banyak lebah. Jadi untuk mencirikan kurma ini segar apa enggak, di sini banyak lebah. Kalau memang masih segar, berarti lebahnya masih doyan. Selain kismis, negara Timur Tengah juga suka ya mengkonsumsi kacang-kacangan, foodies. Salah satu kacang berkalori tinggi dan kaya manfaat, kacang almond dan kacang pistasius. Kalau buka puasa, kurma dan kacang almond ini bisa menggantikan energi seharian kita berpuasa. Jadi semangat lagi beribadah. Oh iya, foodies, karena Tanah Abang ini pusatnya kurma dan jajanan Arab, jadi harga di sini tuh bersaing banget. Hampir semua kios menyediakan pilihan aneka kurma mulai dari yang murah sampai yang premium. Ini Bu, udah semua Bu? Udah. Oke, makasih ya Bu ya, laris-laris. Walaupun kurmanya harganya receh, tapi rasanya nggak recehan. Jadi kalian bisa pilih selera kalian, yang kalian mau tuh apanya aja bagian-bagiannya gitu. Kebetulan aku suka banget babat, kikil kayak gitu-gitu. Waduh, ada apa nih, foodies? Belum ada aba-aba kok Husen udah mau makan aja sih? Tenang foodies, Husen ternyata baru mau pilih-pilih menu kok buat buka puasa. Yuk kita pantau dia mau icip-icip apa sih? Nah, buat kalian yang udah pernah jajan kemarin nih, pasti tahu banget kalau ini tuh ketupat gorengan Bang Hasan yang terkenal bingits di Jakarta Barat. Lihat aja tuh ramenya kan main ya. Udah ketebakan kalau makanan di sini udah pasti endes-rendes maknyus. Uniknya nih, makan ketupat gorengan Bang Hasan ini kita bisa pilih-pilih isi gulainya langsung dari kuali. Waduh, siapa tahan ya kan kalau ditawarin menu yang menggiurkan kayak begini? Isinya ada tulang muda, titil, babat, ya? ya, sama iso, ginjal. Wah, ya. Ini kenapa kualinya ada di depan gini ya? Ya, kalau namanya ini biar bisa milih sendiri. Milih sendiri. Ya. Oh ya foodies, kalian pasti bingung kan? Namanya kok ketupat gorengan? Nah, jadi begini nih ceritanya foodies. Ketupat gorengan ini adalah ketupat sayur yang dicampur dengan daging dan jeroan sapi. Terus habis itu dimasak di kuali gede alias penggorengan. Jadi kalau nanya gorengan bakwan dan tahu isi, dipastikan udah nggak ada ya. Udah nih Bang? Ya. Maaf, terus? Ini mau potongin ya? Boleh dong? Ya, Ini pakai lontong ya? pakai lontong. Tinggal lontong ini. Oh biasanya ada nasi sama lontong? Ya. Oh gitu. Ngomongin soal ketupat, ini tuh langsung dibuat sama Bang Hasannya loh. Jadi dipastikan enak dan empuk. Maklum, Bang Hasan ini udah punya pengalaman banget buat ketupat dari tahun 1981 alias udah 40 tahunan. Wow, jadi wajar ya ketupat gorengan ini super duper endul foodies. Ini biasanya tambahannya apa sih Bang? Tambahnya nih ada semur, tahu, tempe. Coba semur tahu deh, boleh deh. Wah, jadi foodies ada tambahan, bisa pakai tempe, bisa pakai semur tahu juga. Ini apa Bang? Sayur ketupatnya. Oh ini ketupat, ini sayur ketupatnya. Isinya apaan aja Bang? Kacang sama pepaya. Kacang, apa ya? Pepaya. Oh, sama kuah ini ya. Oke deh, semua pesanannya udah siap nih. Azan maghrib juga udah berkumandang. Tinggal gaskan disantap nih Bang Husen. Kuy, jangan lupa bismillah ya. Oke foodies, ketupat gorengnya udah ada di depan aku nih, udah siap dihidangin. Dan kalau kalian lihat di sini selalu rame terus ya. Banyak banget dari tadi. Pembeli sebelumnya keluar, terus datang lagi yang baru, nggak selesai-selesai gitu. Nah sekarang aku penasaran banget mau cobain ketupat goreng Bang Hasan dari kuahnya dulu. Nih kuah santannya nih warnanya menyolok banget, aku cobain ya. Pantesan rame banget foodies, enak banget kuahnya. Katanya di sini yang paling laku itu dari kikil, terus babat, terus dagingnya katanya paling laku tuh di bagian daging itu sering habis. Kita cobain sekarang. Dagingnya nih foodies. Ini bawang gorengnya tetap terasa banget, jadi dagingnya juga dia tuh nggak terlalu keras.
Tapi juga nggak terlalu lembek. Enak banget sih. Gimana Bang Hussein? Gak nyesel kan makan di sini? Baru kuah aja, wih nikmatnya udah berasa ya sampai ke hati. Apalagi cicipin isiannya nih lengkap pakai sambal. Wih, yahut nih pasti. Nah, kalau aku mau cobain kalau misalnya pakai sambal. Kalau dikasih sambal, kira-kira makin enak nggak? Oke, cukup. Aku coba aduk sedikit. Supaya nyampur sama kuah santannya. Wah, makin enak Foodies. Pantesan disiapin sambal di mana-mana. Ternyata memang pakai sambal lebih mantep. Wah, enak tenan kan Bang Hussein? Eits, tapi nggak lengkap kalau makan ketupat gorengan, tapi belum icip ketupatnya. Cus, cobain Bang. Ketupat sayur nih sama sayurnya. Enak banget Foodies. Jadi dia juga nggak terlalu kebanyakan berbagai macam komposisi gitu ya, yang wajar aja gitu. Jadi tapi enak gitu. Oh ya Foodies, sayur pepaya dan kacang panjangnya ini dimasak dengan menggunakan santan asli alias bukan santan instan. Jadi dipastikan gurih abis. Tingkat kematangannya juga pas, jadi bikin makin sedap deh tuh. Harus cobain sendiri. Kalau aku sih suka banget. Buat aku ini adalah makanan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Aku mau makan lagi.